Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di podcastnya Hani Subakti. Tetap dukung dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, pagi hari ini saya kedatangan Mbak Anggi ya. Mbak Anggi mahasiswa tingkat akhir semester 7 yang sebentar lagi menyusun skripsi. Oleh karena itu, tema podcast pada hari ini adalah bagaimana sih menulis judul yang baik yang nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan mengejutkan dari Mbak Anggi yang ditanyakan ke Bapak. Dan Bapak sebagai dosen mencoba untuk menjawab dengan membahasakannya dengan paling sederhana. Untuk itu tetap simak video ini. Baik, Mbak Anggi, sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, harus sehat ya, karena mahasiswa tingkat akhir ini penuh cobaan, penuh rintangan, dan penuh godaan. Nah, godaan di sini adalah godaan untuk malas mengetik biasanya ya, gitu ya Anggi ya? Iya, benar. Oke Anggi, jadi sesuai dengan tema podcast hari ini, bagaimana sih nulis judul yang baik? Anggi sudah punya judul? Sudah, Pak. Kira-kira judulnya Anggi bagus nggak? Insya Allah bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan Gi? Nih Bapak kebetulan ada papan tulis nih Gi. Oke, jadi Gimana? saya mau bertanya mengenai penyusunan judul skripsi, Pak ya, karena tema hari ini yaitu penyusunan judul skripsi. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Waduh, untuk Bapak. gokil ini. Ada pertanyaan sudah spesial teman-teman ya. Apa Gi? Silakan Gi. Ini Bapak ada papan tulis mini nih Gi. Gimana Gi? Satu-satu dulu. Oke. Saya bertanya, Bapak menjawab Siap. atau langsung? Pertanyaan pertama deh, biar Oke. nyaman didengar teman-teman di rumah yang menyaksikan ini ya. Apa Gi? Jadi pertanyaan yang pertama itu syarat judul yang baik itu yang seperti apa sih, Pak? Syarat ya. Syarat. Saya kira tadi syarat ijab kabul gitu ya. Syarat judul ya. Iya. Judul. Teman-teman bisa lihat ya, syarat judul ya. Pertama pertanyaannya. Kalau dari segi akademis nih, judul yang baik itu minimal punya 5 syarat ya, 5. Atau Bapak buat A saja ya. Yang pertama itu dia harus logis. Anggi tahu logis apa logis? Yang seperti apa itu, Pak? Logis, judul yang logis itu loh. Mungkin enggak kamu nulis judul itu tentang bulan atau matahari. Oh, iya Pak. Ya, jadi ya. Enggak. Jadi logis itu harus masuk akal ya. Harus masuk akal. Diterima akal. Iya. Masuk akal. Enggak mungkin kan kalian nulis judul tentang planet atau lain-lain gitu ya. Jadi harus masuk akal. Itu yang pertama. Yang B atau yang kedua, judul itu harus relevan gitu. Relevan. Relevan itu sesuai dengan realita. Anggi sekolah kuliahnya di mana nih? Widya Gama, program studi PGSD ya. PGSD berarti yang relevan dengan ke PGSD itu apa? Berarti antara kelas tinggi atau kelas rendah, gitu ya. Baik itu sekolah negeri atau sekolah swasta di jenjang sekolah dasar atau yang setara, madrasah ibtidaiyah. Yang relevan. Yang C, logis, relevan, efektif nih. Efektif. Kenapa judul harus efektif? Kira-kira? Supaya mudah dipahami ya, Pak. Mudah dipahami, mudah dimengerti. Efektif di sini bisa jadi singkat, padat, dan jelas ya. Tidak bertele-tele. Variabelnya jelas. Kalau S1 berarti berapa nih kira-kira variabelnya? 1. Kemungkinan besar 1 aja. Pak, boleh nggak S1 variabelnya 2? Boleh. Tapi akan memakan waktu. Kalau hemat Bapak, saran Bapak, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Jadi cukup 1 variabel, yang penting ada novelty. Pernah dengar nggak novelty? Kebaruan. Jadi judul yang pernah ditulis oleh kakak kelas kalian sebelum-sebelumnya itu coba dianalisis. Bahasa kerennya itu di ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Cari novelty kebaruannya. Kebaruan di sini bisa jadi itu tempatnya, populasi sampelnya, atau analisisnya. Karena pasti setiap tahun berubah ya, apalagi 2 tahun terakhir Anggi tahu ya. Anggi tahu bahwasanya pandemi itu semuanya daring atau online. Nah, sekarang sudah luring lagi atau offline karena sudah memasuki tahun 2022 ini, tahun depan ini kemungkinan semuanya serba kembali ke awal. Gitu ya. Jadi harus efektif. Logis, relevan, efektif, singkat dan padat sudah ya termasuk ya. Kemudian setelah itu judul itu harus hemat. Hemat. Loh, apa bedanya Pak efektif sama hemat? Hemat di sini teman-teman, judul yang hemat itu adalah judul yang tidak terlalu panjang, namun tidak juga terlalu pendek, biasanya terdiri dari satu semacam paragraf yang semuanya lengkap, mulai dari penulisannya, keefektifannya, kebakuannya, itu yang ya hemat. Jadi apa tadi? Logis, relevan, efektif, hemat. Yang terakhir atau yang E dan atau bahasanya kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 A B C D E. Apa kira-kira?
Apa? Apa tuh, Pak? Apa ya kira-kira? Judulmu? Apa yuk? Hah? Pas? Oke. Selain logis, masuk akal, relevan, sesuai dengan realita, efektif, tidak boros kata, hemat, sesuai dengan variabel yang ada. Yang kelima, judul itu harus diterima. Siapa yang nerima, Nih? Dosen membimbing. Oke, diterima. Ini kata kuncinya, teman-teman. Pak, kalau judulnya nggak diterima gimana, Pak? Ya nulis ulang gitu ya? Iya. Berapa kali kemarin judulnya? Sekali aja ya, langsung diterima ya? Iya. Langsung diterima, syukurlah. Nah, inilah poin utama dari penulisan judul ya. Ketika judul kalian sudah bagus, itu harus sampai diterima. Nih Bapak kasih tanda lope-lope, diterima. Karena apa? Kalau sudah diterima, berarti judul kalian sudah mendapatkan kata kunci yang namanya novelty. 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 Ini. Jadi teman-teman S1, judul yang baik adalah logis, relevan, efektif, hemat, dan diterima oleh pembimbing atau penguji. Nanti kan ada seminar ya, Nak ya, seminar proposal. Nah, itu akan dipertahankan. Kira-kira judulnya mampu nggak dipertahankan? Itu. Jadi ketika diterima harus dipertahankan dengan mengatakan novelty atau kebaharuan judul saya adalah di sini. Dan tentunya Bapak pembimbing atau Bapak penguji pasti akan merevisi kalau ada kesalahan. Gitu ya. Oke. Ini Bapak rasa syarat judul yang paling relevan dengan situasi akhir tahun ini di tahun 2021. Oke, ada lagi kira-kira, Mbak? Ada nih masih, Pak. Ada ya, Mas ya. Untuk syarat judul saya sudah cukup memahami, Alhamdulillah. Pak. Baik, kita lanjut kalau gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, yang dimaksud dengan piramida terbalik itu yang seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Anggi sering nonton YouTube lain ya. Di dalam judul ada piramida terbalik dan harus ditulis piramida terbalik. Jadi itu bukan hanya di Indonesia, teman-teman ya. Judul dengan piramida terbalik itu ditulis seantero dunia. Satu bumi ini kalau nulis judul rata-rata piramida terbalik. Tidak hanya skripsi, S1, S2 tesis, S3 disertasi, ataupun menulis artikel, semuanya piramida terbalik. Karena apa? Ini ada unsur estetika. Jadi yang piramida terbalik itu cuma begini sebenarnya Mbak Anggi. Misalnya judulnya Mbak Anggi itu panjang, jadi pertama panjang begini. Kalau ini margin kertasnya ya, baru itu di tengah begini, mengerucut sampai kecil. Nah, inilah yang dinamakan piramida terbalik. Piramida terbalik. Ya. Ini yang dinamakan piramida terbalik. Mengapa dinamakan piramida terbalik? Ini hanya penyebutannya saja ya. Ini hanya penyebutannya saja. Membuat judul ini estetikanya bagus, keindahannya. Ya. Jadi judul apapun yang ditulis dengan tidak piramida terbalik itu relatif tidak bagus. Nah, dari pandangan. Bapak kasih contoh skripsi, bisa dibantu? Skripsi satu. Oh ini ada ya. Nah ini. Ini skripsi yang pernah ditulis oleh kakak kelas. Nah ini piramida terbalik ya, bisa dilihat ya di layar. Nah itu. Piramida terbalik itu seperti ini Mbak Andi. Tapi kalau terbalik judulnya pasti nggak menarik kan? Iya. Apalagi Bapak sebagai dosen, wah judulnya kok rata. Tapi kalau di dalam skripsi semuanya harus rata tengah dalam sini. Cuman di luar harus piramida terbalik. Itu yang Mbak Anggi. Kemudian, Pak, kalau tidak piramida terbalik bisa nggak Pak? Menurut Anggi bisa nggak? Bisa nggak kalau tidak piramida terbalik? Nggak bisa. Ya? Nggak bisa. Sebenarnya bisa nggak bisa itu tergantung panjang tidaknya judul. Kalau memang judulnya hanya sebaris ya jangan dipaksakan piramida terbalik, kan gitu ya. Judulnya hanya sebaris gini. Nah, tapi kemungkinan besar judul itu tidak mungkin cuma sebaris, pasti bisa 2 baris bahkan lebih. Oh ya, judul itu minimal 7 kata. Ya, teman-teman yang di rumah ataupun yang menyaksikan YouTube ini nanti, judul itu minimal 7 kata, maksimal 15 kata. Ya, judul itu minimal 5 kata ya, sampai dengan 15 kata. Ini judul yang baik. 5 sampai dengan 15 kata. Loh kok dibatasi Pak? Ya, agar judul kalian tidak melenceng kemana-mana dan jelas. Kalau terlalu sedikit kan juga nggak jelas nanti. Tapi kalau terlalu panjang, akhirnya berapa tahun skripsi itu mau diselesaikan Bang? Emang Bang Anggi nggak mau nikah-nikah? Ya, judulnya dikerjakan di kuliah tahun ke-4, selesainya di tahun ke-7, hampir DO baru selesai. Saking panjangnya judulnya.
atau tidak relevan, tidak logis, tidak efektif. Nah, itu kan bisa terjadi, Mbak ya. Oke, mungkin ini menjawab pertanyaan kedua. Ada pertanyaan berikutnya? Tentang piramida terbalik, saya paham Pak, berarti Ini bisa dibuat lurus kalau judulnya nggak panjang ya, nggak Pak? panjang, tapi tetap kembali 5 sampai 15 kata. ya, 5 ini sedikit, idealnya 7 sebenarnya. 7. Kalau boleh Bapak ganti ini idealnya 7 sebenarnya. 7 sampai dengan 15 kata. Karena harus ada kalimat kan di situ kan. Kata yang disusun menjadi kalimat. Ada lagi? Nah, ini saya mau bertanya tentang judul saya nih, Pak, terakhir. Oke, tentang judul ya. Karena kan saya sudah memiliki judul, cuman saya tidak tahu judul saya ini layak atau tidak. Layak atau tidak? Gimana coba judulnya? Jadi judul saya ini Analisis Keterampilan Membaca Siswa Kelas 3 di SDN 027 Samarinda Ulu. Menurut Bapak ini layak atau tidak? Analisis ini lebih kepada kuali ya, analisis ya, benar-benar. Analisis kuali. Ini tahunnya tahun 2021-2022. Oke. Terbaru ya, masih tahunnya ya. SD-nya jelas ada? Ada, Bapak. Tempatnya ada? Sudah pernah observasi sebelumnya? Sudah. Sudah pernah. Kalau untuk layak atau tidak layak, sebenarnya itu nanti yang memutuskan adalah fakultas. Dalam hal ini program studi ya. Pak Hani hanya bisa menyarankan atau membuat ini bagus atau tidak. Kalau menurut Bapak ini bagus. Karena novelty-nya Mbak Anggi pernah ke sekolah tersebut. Iya. Berapa kata itu Mbak Anggi? Memenuhi syarat nggak 17 sampai 15? Iya. 7 sampai 15 masih masuk ya? Logis nggak? Masuk akal. Logis. Iya. Relevan dengan hari ini? Iya. Efektif? Efektif di sini kan jelas tidak terlalu panjang juga, tidak bertele-tele. Hemat ya, kata-katanya hemat juga. Iya. Bapak lihat, tidak ada pengulangan ya? Tidak ada. Tidak ada. Misalnya siswa-siswa itu nggak boleh. Nggak boleh, siswa-siswa. Diterima? Sudah diterima. Berarti layak. Bisa nggak dibuat piramida terbalik? Bisa. Sekarang tugas Mbak Anggi tidak di judul lagi berarti. Tinggal beranjak ke bab 1. Tapi gini teman-teman yang menyaksikan konten podcast ini dimanapun kalian berada, judul yang baik adalah ketika judul itu dikuasai oleh si penulisnya atau si penelitinya. Bapak sebagai dosen hanya memeriksa. Gi, bagus. Gi, nggak bagus. Tapi kalau ternyata Bapak bilang bagus, tapi Mbak Anggi nggak mampu menguasai, juga tidak bagus. Akhirnya apa? Kalian akan jenuh. Laptopnya ditutup kembali, nonton Korea lagi, gitu ya, Ngi ya? Nonton Korea lagi atau jalan-jalan lagi. Begitu terus. Nah, yang sering terjadi selama pengalaman Bapak menjadi seorang dosen atau akademisi, mahasiswa itu terlalu terlena dengan kesibukannya masing-masing, kegalauannya masing-masing, judul yang seharusnya bisa dikerjakan, karena dipaksakan, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Nah, saran Bapak, jangan dipaksakan. Kalau hanya satu variabel, sudah cukup. Tidak perlu 2 variabel, bahkan 3 variabel. Jangan mengikuti teman. Nanti teman masuk paret, ikut masuk paret gitu kan. Syukur-syukur kalau temannya ikut lulus. Kalau temannya nggak lulus, gitu ya. Temannya sudah naik pelaminan, si Anggi masih termenung di bawah pintu. Sambil meratapi nasib nonton Korea dulu, kan gitu ya. Baik, mungkin itu Mbak Anggi. Adakah pertanyaan lagi? Udah. Cukup ya? Pertanyaannya saya kira cukup dan saya memahami Pak atas penjelasan Bapak. Baik. Itu untungnya datang ke podcast Bapak ya, langsung bertanya dengan ahlinya. Ceritanya gitu ya. Tapi teman-teman yang di rumah tetap bisa menyaksikan. Suatu saat kalian juga akan Bapak undang untuk duduk di sini, kita cerita panjang lebar bagaimana sih penulisan judul mungkin nanti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Intinya Mbak Anggi, Bapak dukung semangatnya Mbak Anggi. Apapun yang terjadi dikerjakan ya. Kalau nggak paham ditanyakan. Jangan dipendam sendiri, kan banyak teman tuh, meskipun berbeda judul tapi harus sama pandangannya, bahwasanya kita harus yudisium sama-sama. Ya, karena judul ini adalah langkah pertama sebelum naik tangga yang lebih tinggi. Masih ada seminar proposal, hasil dan pendadaran. Panjang tahapannya, Dek. Tapi kalau tidak pernah punya judul, tidak pernah yang namanya akan naik kelas. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya, Mbak ya? Iya, Bapak. Terima kasih Mbak Anggi atas kehadirannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah, yang menyaksikan YouTube Bapak Hani Subakti dengan bagaimana sih menulis judul yang baik yang sudah kita bahas panjang lebar dalam kesempatan hari ini. Tetap dukung channel YouTube Bapak, tetap nonton podcast Bapak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Terima kasih semua.